Sempat mau dilanjutkan ke 3 periode ya? Enggak. Kalau gua enggak, Bang. Kalau lu enggak, emang ada yang iya? Lu mah baru-baru udah, dia mau ngajak-ngajak nih dia nih. Ngajak-ngajak ke pinggir jurang ya. Baru opening lo. Enggak kan? Weh, bener emang katanya. Apa, Bang? Lu suka nonton bokep. Minat lu ke situ aja, akan semua akan datang. Kayak lu selama di stand up, semua stand up ya. Nah selama ini lu suka lihat cewek-cewek yang begitu aja, itu di Instagram muncul tuh cewek-cewek yang begitu, karena disugesti diarahin lu hidup lu ke situ, sama seperti dalam kehidupan nyata juga seperti itu. Berarti itu gara-gara gua sendiri ya, Bang ya? Iya. Di lu nggak pernah muncul? Di lu nggak pernah muncul? Kalau banyak banget. Bola, Oh ya iya. kan? Mobil, rumah, UFC, mobil, Oh lu suka UFC, motivasi, Bang? iya. Nah ini ada di satu. Welcome back, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Kasih tahu dong. Kasih tahu jadi kan gue bisa ikutan. Lu ikutan? Iya. Kalau ikut mandi dulu. Kok mandi dulu? Ya orang kalau mau ikut orang tuh kan mandi dulu pakai baju yang rapi. Udah mandi, Bang. Udah mandi. Ya udah. Sabar, semua pasti ada. Lu jawab waktunya. Oke. Ya kita masih di Menunggu Beduk Waktunya. Abis sabar, semua pasti ada waktunya. Oh, iya. Lu juga nggak sabar sih, ini kan sesuai dengan nama program. Menunggu beduk maghrib. Tagline-nya sabar, semua pasti ada. Nah, lu mau ngomong waktunya juga ada waktunya. Iya. Sabar, semua pasti ada. Baru ngomong waktunya. Menunggu program Waktunya. Ya gitu artinya. Ketemu lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Gitu dong. Kan show di waktunya gitu. Awe, Presiden Stand Up Comedy Indonesia, tepuk tangan dong. Udah bukan. Iya, aduh. 4 Udah bukan. penjabat Presiden Stand Up Comedy Indonesia 2 periode. Ya. Dan sempat mau dilanjutkan ke 3 periode ya? Enggak. Kalau gua enggak, Bang. Kalau lu enggak, emang ada yang iya? Lu mah baru-baru udah, dia mau ngajak-ngajak nih dia nih. Ngajak-ngajak ke pinggir jurang ya. Baru opening lo. Enggak kan Ya nggak tahu, mungkin di Amerika ada di Stand Amerika. Up Comedy ya menjadi Presiden Stand Up Comedy Indonesia selama 2 periode. 2 periode. Nah waktu itu ada yang ngusulin untuk 3 periode. Nggak ada. Tapi lu nggak mau. Nggak ada kalau Emang ada yang mau? Nggak. Presiden Amerika. Waktu Donald Trump dia mau 3 periode. Iya. Oke. Gimana rasanya menjadi Presiden Stand Up Comedy selama 2 periode? Pusing. Pusing, Bang. Yang dipikirin apa kan? Yang dipikirin cuma bercanda-bercanda doang. Ya karena mikirin itu, Bang, gue belajar tuh kalau Indonesia tuh ternyata masalahnya nggak beda-beda gitu. Contoh yang hal simpel lah ya. Iya, contoh hal simpel aja deh. Misalkan tempat kita latihan tuh open mic. Open mic. Itu suka ada yang ngeluh, "Bang, gimana ya, Bang? Open mic kita sepi. Nggak ada penontonnya." Emang open mic ini mana? Kuburan. Ya kagak di kafe. Tapi sepi, nggak ada penontonnya. Jadi katanya, "Kalau komiknya gimana? Komiknya banyak, Bang. Ada 15 sampai 20, tapi penontonnya paling 3 4 gitu." Ntar ada daerah lagi, Bang, yang curhat lagi. "Bang, pusing nih, Bang. Komik kita dikit. Komik kita cuma 3. Penontonnya gimana? Penontonnya banyak." Gitu. Bingung kan lu? Jadi Indonesia tuh masalah satu daerah sama daerah tuh bisa beda. Bisa ada subsidi silang. Nah, itu. Di penonton yang banyak masuk ke komika yang banyak. Betul. Masalahnya satu di Sragen, yang satu di Bontang. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bang. Subsidinya. Makanya di situ yang terjadi perbedaan antara harga di Jakarta sama harga di Papua, itu yang membedakan. Iya, mungkin seperti itu. Tidak belum merata. Tapi sekarang udah merata. Betul. Ya kan? Betul. Merata. Nah, apakah sepeninggalan AW menjadi presiden ini gimana kondisi stand up comedy Indonesia sekarang? Wah, sekarang makin maju, bagus. Ajis dia rajin. Rajin doa. Dia nggak ya doa ibu kan. Doa ibu. Dia nggak. Gue males, Bang. Gue nggak serajin dia. Dia rajin, dia bikin kantor. Sekarang punya kantor. Punya kantor di mana kantornya? Punya acara di Kemanggisan. Kemanggisan. Itu apakah representatif tuh kantornya? Maksudnya apa tuh? Representatif tuh mewakili. Jangan tinggi-tinggi bahasanya. Gue anak Bekasi.
Lu kan sama gua satu SMP. Satu SMP. SMP Bekasi tuh SMP favorit lo. Iya, SMP 1 Bekasi. SMP 1 Bekasi tuh SMP favorit lo. Yoi, satu Masuk situ NEM-nya tuh di mana gua harus 41. Betul Bang. Lu pernah diundang sama SMP lain nggak? Enggak. Ya gue juga nggak pernah Bang. Gimana nih anak SMP 1? Iya. Oh, udah SMP 1. Diundang ke SMP 1. Apa? Diundang ke SMP 1. Iya, diundang. Oh, sering. Cuman gua enggak bisa dateng. Gua dimasukin ke grup alumni. Oh, gue nggak pernah, gue nggak diakuin kali gue ya. Nggak tahu deh mungkin. SMP 1 Bekasi, kita proud ya SMP 1 Bekasi. Ya. Tapi orang kadang tahu kalau gue ternyata dulu anak Bekasi, we. Iya, gak banyak tahu ya. Orang nyangkanya tuh gue dulu anak Menteng. anak setan. Anak setan. Anak menteng. Anak menteng mau ucup ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Lu nggak tahu sinetron anak menteng? Enggak Bang. Maaf ya. Iya. Tuh yang main dulu Bucek. Oh, anak menteng yang dulu. Iya. Tahu gue. Anak menteng. Iya. Gimana lagunya? Iwaka main kalau nggak salah dah. Enggak, anak menteng kumbang metropol. Itu mah anak jalanan. Salah ya? Salah Bang. Lu kan sebagai host musik, masa lu nggak tahu musik sih? Tahu, makanya gue bilang salah. Tahu gue anak menteng tahu slang. Sebagai Ketawanya telat ya. Penonton bayaran gimana? orang bayaran juga telat gimana? Cuma ketawanya tepat waktu, ya kan? Gua mau nanya nih, we. Lu kan bisa stand up ya kan? Pernah nggak coba ceramah tapi pakai materi-materi stand up? Enggak berani. Enggak berani loh Bang, kan ceramah mah butuh ilmunya, ada ilmunya. Oh, tapi lu merasa belum ada ilmunya? Enggak lah Bang, gua. Paling kan ngisi-ngisi kultum kira-kira gitu. Enggak berani. Enggak berani lah. Ngomong apa Gua kalau waktu masih pegang buku kegiatan Ramadan, iya. ya kan suka diminta tuh untuk Tanda ayo tangan, adik-adik buka tanda tangan untuk isi kultum, ceramah sebelum taraweh. Oh. Anak-anak mudanya ayo diisi. Kayaknya pernah sih dulu zaman SMP, Iya SMA. kan? Iya, cuma gua nggak masuk pas itu. Lu bagian yang awas woi gitu dong kan, lu bagian teriak di belakang lo. Gua pesantren kilat jadi kantin. Pesantren kantin lo namanya lo. Pesantren kantin. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Awe ya. Masih banyak yang mau kita obrolin. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di menunggu maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Karena G-nya Iya. buru. We, bener emang katanya. Apa Bang? Lu suka nonton bokep. Ya suka lah. Masa lu nggak suka? Enggak, gua. Hebat. Dulu Bang. Zaman kapan? Dulu kemarin. 2 hari yang lalu. Kan puasa. Iya. Udah puasa. Nah itu makanya nih di puasa-puasa ini hobi lo yang tercela itu gimana? Enggak, itu bukan hobi, tapi kadang-kadang aja. Cuma kalau sekarang sih kalau bulan puasa enggak. Cuman kan sekarang kalau kayak TikTok gitu atau apa Instagram, kadang-kadang kita lagi scroll tahu-tahu ada yang joget-joget. Nah itu tergantung suges lo. Iya benar sih. Sama seperti alam semesta ini. Apa yang menarik buat kita, itu semesta akan mendatangkan semua kepada kita. Kalau lu hobinya misalkan lu main bola, lu hobinya berbicara tentang bola, semua hal yang berkaitan dengan sepak bola akan datang dalam kehidupan lu. Rame-rame tuh. Atau dong, emang tawuran rame-rame. Karena rame-rame ada Messi, ada apa. Pelan-pelan, tiba-tiba datanglah, apalah datanglah. Lu fokusnya ke situ aja, minat lu ke situ aja, akan semua akan datang. Kayak lu selama di stand up, semua stand up ya. Nah selama ini lu suka lihat cewek-cewek yang begitu aja, itu di Instagram lu muncul tuh, cewek-cewek yang begitu, karena disuggest diarahin lu hidup lu ke situ, sama seperti dalam kehidupan nyata juga seperti itu. Berarti itu gara-gara gua sendiri ya Bang ya? Iya. Dia lu nggak pernah muncul? Dia lu nggak pernah muncul? Kalau banyak banget. Berarti sama dong. Kalau lu mulai unfollow, stop nonton itu, melihat itu, entah itu akun seksi atau akun cewek cantik atau apa. Jadi yang muncul, Gua nggak follow Bang. Itu nongol sendiri. Nongol sendiri karena temen yang lu follow dia suka nonton begituan. Iya masa gue mesti ngecek temen gue juga. Lu suka agak tahu tuh nongol sendiri kan sekarang gitu kan TikTok apa tuh. Iya, emang dia tahu apa yang dalam pikiran lu tuh tahu.
Canggih handphone ya? Canggih tuh Iya, makanya iya. sama gitu kan. Tapi gua kurangin bang, Kurangin. Lagi puasa. Yang sekarang yang gratis, yang berbayar gitu. Enggak, gua nggak pernah mau bayar gitu. Sempet nggak beli link gitu? Enggak bang. Oh enggak. Kayak Marcel gitu waktu itu. Marcel kan dia ngebantu bang. Iya makanya Marcel Ternyata ngebantu. Marcel sekarang menamakan dirinya sebagai Marcel OnlyFans kan. Marcel kan nulis sendiri itu kan, Iya. Marcel OnlyFans. Dia bilang. Dan dia sekarang kalau malam suka pakai krim ya. Kenapa tuh? Krim sus. Karena dipanggil ya. Enggak gua kalau beli enggak bang. Kalau bayar enggak lah. Itu banyak bang gratisan. Oh iya. Kayak mana? Twitter lo. Lo lihat ya. Lo lihat Instagram gue, lo bisa lihat apa yang akan muncul di Instagram gue. Wah, coba. Ya kan, lo bisa lihat tuh. Lihat caranya tuh, lihat. Bola, Oh iya. Ya kan? benar. Mobil, rumah. UFC, mobil, Oh lu suka UFC, motivasi, Bang? iya. Nah ini ada di satu. Ada tuh satu. Dua. Emang nongol bang, itu nggak tahu dah, nongol aja. Kita juga kita nggak pernah niat ya kan? Iya. Iya, gue belain lu deh. Kita nggak pernah niat, nongol sendiri. Kok bisa nongol siapa? Nggak kenal juga kagak Iya, itu iya, orang betul-betul. mana nggak tahu. Ya kan lu kan tuh lihat tuh UFC, ya kan misalnya tuh. Iya, iya. UFC ya kan. Tuh Agnes, Putin, tuh. ya kan Jeff Bezos. Iya. Tuh. Nah itu. Ini Melanie Ricardo. Oh nggak kan? Bukan. Oh bukan, ini siapa sih? Oh tuh, itu siapa penyanyi, itu teman Maggie Diaz. Oh iya, tuh. iya, teman-teman. Terus ini Mas Tukul, ini Mas Tukul. Tuh, ya kan nggak ada mobil udah. Iya benar. Iya, mungkin gue harus ngilangin itu Harus Bang. mulai Ngurang-ngurangin. stop, minimal unfollow, jangan sering di. Walaupun lu nggak follow, tapi kalau lu pernah stalking, itu sama aja lu tersugest. Oh. Gitu. Makanya nongol terus ya. Nongol terus, sama seperti lu nggak pernah lagi yang namanya nelpon dia, nggak pernah ketemu sama dia, tapi lu masih mikirin dia, akan muncul dalam mimpi lu. Oh, Kesem-kesem. Gitu. Dalam dunia nyata juga begitu, sama. Oh. Dalam media sosial juga seperti itu. Jadi semesta yang membawa dia ke. Makanya ada namanya mestakung. Semesta mendukung. Oh iya benar. Iya, ada istilah namanya mestakung. Jadi kalau kita ini terus dia nongol. Iya, ngomong film judul favorit itu apa? Judul favorit. Judul favorit apaan? Yang pernah lu tonton? Bokep. Bukan, genre-nya. Gua kalau amatir gua bang. Yang amatir. Amatir. Yang Yang masih bingung. Gini, ini gimana sih caranya gitu. Terus belajar dulu. Itu tuh amatir bang, masih amatir. Berarti lu emang masih suka yang goblok-goblok. Suka yang bego-bego. Enggak, kalau kayak yang film gitu terlalu Iya. nggak seru. Nggak natural ya. Enggak natural benar. Lu suka yang natural ya. Yang alami-alami ya. Nah, ini banyak banget berarti kan sekarang juga nih anak-anak komika ya. Salah satunya teman kita lah itu kan. Marcel yang menjadi pelanggan. Iya. Artinya yang membantu UMKM kan. Iya. Kayak dia niatnya ngebantu bang kayaknya. Iya, UMKM. Gue belain lu Sel. Membantu UMKM ini kan ya. Bagaimana tanggapannya Awe? Ya kalau Setelah ini kita akan bahas jangan kemana-mana, tetap di menunggu duduk maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Nah itu dia, bagaimana tanggapan Awe tuh melihat teman kita Marcel. Ya bisa jadi itu juga pada ya kayak teman-teman yang lain lah juga sama lah. Gua itu hak dia sih bang, gua nggak banyak ini, maksudnya itu menurut gua duit dia. Ya, padahal kan gak usah mestinya kenapa mesti bayar kan bisa. Nah itu niatnya apa, mungkin dia ngebantu Membantu, ya. kali ya, karena kata kenal deket kalau Marcel. Kayak ini aja kayak artis di Bigo, teman kita lagi live, kita kasih gift gitu kan, kasih gitu. Iya mungkin gitu Sebagai kan. apresiasi. Iya, gitu mungkin ya gua. Tapi apakah itu harus diapresiasi? Ya nggak tahu bang, Marcel. Ya, gua nggak tahu lah dia. Ya, siapa tahu kan dia nggak ditonton sama dia kan, bisa aja kan. Iya, enggak makanya. Nggak mungkin ya. Lalu kalau lu mengapresiasi Apa? seandainya ada teman melakukan hal seperti itu, misalkan lu punya teman cewek nih, terus kemudian buka link, buat link berbayar segala macam, dengan menghormati teman, dengan mengapresiasi teman, kita beli, kita dukung.
Kayak kalau temennya tadinya teman, terus dia, gue jualan gini nih, kayaknya gue kasih aja dah duitnya. Supaya dia jangan bikin link gitu. Ya karena tadinya temen ya, kecuali kalau pas kenal emang dia udah begitu gitu bang. Lalu maksudnya kayak kenal sehari-hari gitu bang, terus kayak aneh banget sih gitu. Iya. Gitulah. Sekarang gue teman lo nih. Ya apa? Nggak. Beli link gue dong, we. Gitu. Bantu temen gue. Apa dulu gitu ya? Lu bantu temen nggak? Kan kita sama-sama ada Bekasi, we. Ya, gue bantu. Beli link gue ya. Tapi gue juga jualan bang. Sama. Akhirnya collab tukeran link. Saling ngebantu. Iya. Tapi lu ya jujur aja sebagai anak laki-laki gimana melihat ini gitu loh? Ya kalau yang sama Marcel atau gue? Ya fenomena seperti ini lah. Ya menurut gue sih asal tidak berlebihan, normal-normal aja sih Normal bang. aja ya. Asalkan nggak berlebihan yang kayak tiap hari ketagihan gitu, kayak kalau nggak tuh pusing gitu ya kan. Itu lebih bahaya dari narkoba. Iya makanya. Kok tahu? Nggak tahu juga sih. Jebak nih dia. Dia bilang, iya makanya kok tahu. Lu jebak lu bang. Kayaknya sih ya. Ada niatan nggak? Begini loh. Ada sebuah artikel motivasi di mana kita ditantang untuk live without no porn, no alkohol, no apapun sesuatu yang mungkin negatif kali ya. Iya. Karena ini kayaknya udah sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak anak laki yang bisa kalau 40 hari bertahan tanpa melihat tayangan-tayangan porno gitu. Iya. Paling seminggu ada waktu lu sendiri kesepian, nggak ada kerjaan, bingung. Nah itu sih bang, gua kalau nggak ada kerjaan biasanya makanya gua selalu mengisi. Karena lu sudah terbiasa untuk mendapatkan endorfin, lu hanya melakukan cara yang singkat itu dengan menonton film porno. Maka muncullah yang namanya hormon endorfin dengan menonton film itu. Padahal bisa cari cara lain. Bisa cari cara lain, mengisi kekosongan kesadaran itu dengan cara lain. Contohnya apa bang? Ya lu gerak-gerak sambil nonton film kan bisa. Tapi hormon itu yang keluar dari keringat dulu. Betul. Dari bahagia, dari olahraganya film dulu. Action. Iya, film action. Kan sambil gini-gini. Sambil latihan tinju ya kan. Gerak-gerak gitu. Ngapain? Nonton film latihan tinju, nonton film. Nah kan lu bisa nonton gerakannya. Iya benar. Iya kan? Seperti itu. Gitu. Jadi untuk mendapatkan hormon endorfin, untuk menciptakan hormon endorfin itu banyak caranya. Iya, makanya gue selalu suka ngisi-ngisi juga bang. Kayak ngisi apa? TTS. Oh, gue kira ngisi harddisk. Ngisi harddisk dengan apa tuh? Itu zaman dulu bang, sekarang udah nggak pakai harddisk. Pakai apa sekarang? Itu, lalu nih buka Twitter lo. Enggak. Tapi ini serius, gue nggak ngerti sama sekali ya bagaimana cara cara menikmati hiburan dengan konsep platform yang baru ini gue nggak ngerti. Gue taunya ya itu nonton di kaset, CD itu gue masih konvensional dulu ya. Makanya apalagi kan gue udah berumah tangga kan, nonton bareng sama istri, nggak boleh gue nonton sendiri. Sama istri gue nggak boleh. Tapi ada maksudnya ada momen-momen itu kayak, nonton yuk gitu. Apa? Tadi? Iya. Oh, emang dijadwalin gitu. Dulu gue pernah nyari kaset bareng sama istri ke kota gitu. Ke dekat sini kan. Oh, gue nggak pernah sampai naik gitu. Motor. Gue nggak pernah sampai effort segitu sih bang. Iya, jadi kita tuh ya penting ini untuk kebutuhan rumah tangga, untuk keharmonisan rumah tangga. Betul. Itu boleh. Iya. Gitu. Selebihnya jangan. Gua belum berumah tangga, ya, makanya belajar nih. Makanya nanti jangan diterusin karena nanti takutnya kalau lu sampai udah berumah tangga, lu masih punya hobi seperti itu, istri lu jadi useless gitu. Oh, kok gitu? Useless artinya tidak berguna sama sekali. Karena emang tidak pernah lu gunakan. Ya enggak loh bang, masa enggak? Enggak, karena nanti kebiasaan. Ada istri tapi lu nggak pakai istri, pakai tangan kiri lu. Ya enggak lah, kan beda rasanya bang. Sama. Ini gua ada sebenarnya gua ada jadi siapa sih? Kayak dia tuh kayak mau benerin tapi salah. Lu mau benerin apa enggak sih ini gua? Enggak lah, gua nggak mau terlihat so suci, nggak mau gua. Makanya gua cuman ya itu supaya orang tahu bahwa kita sama-sama
makhluk tercela. Yang penting kan menjadi lebih baik, Bang. Untuk menjadi lebih baik kan. Makanya di Bedug-Bedug Maghrib ini mudah-mudahan kita dapat hidayah semua. Amin. Yang tadinya selama bulan Ramadan kita punya kegiatan-kegiatan yang negatif, di bulan Ramadan ini kita berhenti kan. Betul. Nah, habis Ramadan baru kan kita bisa bisa koreksi tuh, evaluasi apakah berhasil atau tidak nih kita. Wah, ternyata gue tanpa kegiatan negatif itu aman-aman aja. Selama sebulan gue mampu menghindari film-film porno, ya kan? Artinya bahwa puasalah yang mampu membuat kita tuh menghindari hal-hal yang Zolim. mungkar. Mungkar. Salah ya gue. Iya. Perbuatan-perbuatan yang mungkar gitu. Jadi puasa memang benar. Puasa adalah salah satu cara untuk kita bisa melawan hawa nafsu. Iya. Gue belajar banyak sih, Bang, kalau di bulan puasa kayak mukul orang sembarangan tuh enggak. Jangan. Apa mukul orang nggak ada tempatnya? Itu nggak boleh mukul orang. Iya. Dulu gue tuh kalau nggak bulan puasa suka nendang gembel gitu, Bang. Apa tuh Sekarang selama bulan puasa nggak dulu deh. Nggak dulu Bel. Iya. Oh jadi yang nendang di Emerald Mall tuh lo. Iya. Iseng banget ya. Iya. Oke, Awe, terima kasih. Terima kasih, Bang Udu. Terima kasih. Bedug. Abang-abangan senior SMP. Lu tahun berapa sih, Bang? Tahun 94 lulus. Wow, jauh ya. Gue 2000. 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun lumayan. Tapi Bu Idat masih ada nggak kantin? Bu kantin? Masih ada, Pak Idat masih ada. Pak Idat guru bahasa Indonesia. Iya, terus pas gue keluar dia meninggal. Iya. Pak Idat gue inget tuh, Pak Idat. Pak Terus? Agus ingat Pak Agus. Bagus. Guru bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Iya. Pak Rosidin. Porosidin gue tahu. Dia kalau jubit sedikit ya. Iya. Ungu di sininya itu ya. Satu SMP ternyata. Atau SMP ya. Begini lulusan SMP Bekasi. Ya. Dua-duanya orang yang terkenal, dua-duanya pelawak, Bang. Sekolah lawak udah situ. Iya. Oke, Awe, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih telah menyaksikan program Menunggu Bedug Maghrib. Jangan jangan dengarkan pembicaraan kami yang kurang berkenan, tapi tolong diambil sisi positifnya aja. Kalau memang tidak ada yang bisa diambil, ya matikan channel YouTube-nya. Jangan dong. Jangan ya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih telah menyaksikan Menunggu Bedug Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.